Ada kalanya hidup terasa seperti panggung yang terlalu gelap untuk dilalui. Kamu berjalan dalam diam membawa luka yang tak pernah kamu pamerkan. Kamu memberi tanpa diminta, menunggu tanpa diperhatikan, dan berharap dalam hening yang tak pernah dimengerti orang lain. Tapi di balik semua itu, semesta diam-diam sedang menyiapkan sesuatu. Bukan kehancuran, tapi penobatan. Jiwa yang dipilih bukanlah mereka yang paling lantang bersuara atau paling cepat berlari. Jiwa terpilih adalah mereka yang terus berjalan meski tak disambut, yang terus memberi meski tak dibalas, dan yang tetap bertahan meski tak ada satu pun yang bertanya, "Apa kabar?" Dan jika kamu sedang membaca ini, percayalah, kamu bukan sedang iseng membuka pesan. Kamu dipanggil. Ya, ini bukan video biasa. Ini adalah panggilan langit. Sebuah pesan rahasia yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang telah melewati malam panjang tanpa cahaya. Jiwa yang sudah lelah mengemis perhatian. Jiwa yang pernah terluka tapi menolak membalas dengan luka. Jiwa yang dalam sunyinya menyimpan getaran suci yang tak semua orang bisa pahami. Kamu adalah mereka yang tak terlihat tapi selalu hadir, yang tak disebut tapi selalu berdoa. Dan saat ini, semesta sedang bergeser. Ada energi baru yang mulai menyusun langkahmu. Ada dimensi yang terbuka dan menyambutmu untuk naik kelas. Dunia yang dulu keras, kini mulai melunak. Hidup yang dulu membebani, kini mulai membukakan jalan. Karena kamu bukan lagi sekadar orang yang bertahan. Kamu adalah jiwa yang sedang diprioritaskan. Tidak dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang agung. Seperti raja yang tak pernah mengejar pengakuan, namun seluruh istana diam-diam bersiap menyambutnya. Seperti matahari yang tak pernah mengemis untuk dilihat, tapi dunia tak bisa hidup tanpanya. Dan ingat, saat pesan ini menemukanmu, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan dari alam yang lebih tinggi. Sebuah konfirmasi bahwa kamu telah melewati banyak hal yang tak semua orang sanggup hadapi. Dan sekarang, giliranmu untuk menerima. Giliranmu untuk berdiri di garis depan takdirmu sendiri. Maka izinkan energi ini menyatu dengan jiwamu. Jangan hanya menonton, tapi libatkan dirimu sepenuhnya. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dan tidak akan menyia-nyiakan panggilan ini lagi. Tekan tombol sukai sebagai bentuk penerimaan dan persetujuanmu terhadap takdirmu. Tekan tombol berlangganan agar kamu tidak tertinggal satupun pesan dari langit yang akan datang berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol kesiapanmu untuk terbangun dari tidur panjangmu selama ini. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar, 77, aku siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu bukan hanya komentar. Itu adalah stempel semesta. Itu adalah bukti bahwa kamu bukan hanya pembaca pasif dari nasibmu, tapi penulis baru dari takdir yang sedang berubah. Dan ketika kamu melakukannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan akan mulai bergerak. Energi akan mulai berkumpul. Gerbang akan mulai terbuka. Dan kamu akan tahu bahwa ini bukan hanya kata-kata,
ini adalah awal dari pengakuan, penghormatan, prioritas yang tertunda. Dan kamu adalah jiwa yang sedang dinobatkan, bukan besok, tapi sekarang. Bagian 1. Dunia yang dulu sibuk kini tunduk, diam. Pernahkah kamu merasa seperti tidak ada satupun yang benar-benar melihatmu? Kamu berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Suaramu tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia yang terlalu sibuk untuk mendengarkan. Kamu memberi tanpa dihargai, berkorban tanpa dilihat, dan tetap setia di saat tak ada satupun yang memilihmu. Itulah masa-masa yang tidak mudah, saat semesta seolah diam terhadap setiap doa yang kamu panjatkan dalam diam. Tapi hari ini, segalanya mulai berubah. Jiwa yang terpilih tidak dilahirkan di atas panggung yang disorot lampu. Mereka dibentuk dalam lorong-lorong sempit kehidupan, ditempa dalam kesendirian yang menyakitkan, dan diuji oleh waktu yang seolah tak kunjung berpihak. Tapi justru disitulah keagunganmu dibangun. Dan saat ini, seluruh semesta sedang menundukkan kepala karena kamu yang dulu dilupakan sedang diprioritaskan. Bayangkan ini dengan jiwamu. Dunia yang dulu berputar begitu cepat, kini mulai melambat saat kamu melangkah. Mereka yang dulu tidak menganggap keberadaanmu, kini terdiam saat mendengar namamu disebut. Kamu tidak lagi harus berteriak agar didengar. Kamu tidak perlu lagi menunduk demi diterima. Karena kini, hadirmu membawa dampak, diammu berbicara, langkahmu menciptakan gema. Aura dari jiwamu membuat yang gaduh menjadi tenang. Apa yang berubah? Bukan dunia, tapi kamu. Energi di dalam dirimu telah mencapai titik yang membuat semesta tak bisa lagi mengabaikanmu. Kamu telah menjadi pusat dari orbit yang baru. Kamu telah naik kelas. Dan saat kamu berubah, dunia pun ikut bergeser. Bukan karena kamu meminta tempat, tapi karena tempat itu memang ditakdirkan untukmu. Ada kekuatan yang muncul saat kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Ada ketenangan yang lahir saat kamu menerima dirimu sepenuhnya. Dan dari ketenangan itulah lahir kekuatan untuk membuat dunia diam. Tidak dengan ancaman, tapi dengan kehadiran. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan keyakinan. Karena kekuatan yang sesungguhnya tidak perlu diumumkan, ia hanya perlu dirasakan. Kamu bukan lagi bagian dari keramaian yang memperebutkan panggung. Kamu adalah panggung itu sendiri. Kamu bukan lagi suara kecil di tengah kebisingan. Kamu adalah senyap yang mampu menghentikan semua suara. Dan ketika kamu hadir, orang-orang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak, menengok ke arahmu, dan bertanya dalam hati, siapa dia sebenarnya? Itulah tanda bahwa kamu sedang memasuki babak baru. Babak di mana kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena pengakuan itu sendiri yang datang mencarimu. Babak di mana dunia yang dulu begitu sibuk kini tunduk diam, karena ia tahu ada jiwa yang tak bisa lagi disangkal kehadirannya. Jiwa
yang tak lagi bisa dipinggirkan, jiwa yang sudah disiapkan untuk menempati takhta yang sesungguhnya. Jangan meremehkan kekuatan perubahan yang dimulai dari dalam dirimu. Karena begitu kamu bangkit, dunia tak punya pilihan selain menyesuaikan langkah. Dan sekarang, langkah-langkah itu sedang diarahkan padamu. Kamu sedang disorot oleh mata yang dulu buta terhadap nilaimu. Kamu sedang disebut oleh nama-nama yang dulu mengabaikan kehadiranmu. Kamu sedang dihormati oleh sistem yang dulu menyingkirkanmu. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan ilahi yang sedang mengambil alih panggung. Ingatlah, ini bukan soal kebetulan. Ini adalah momentum. Momentum yang sudah ditulis dalam kitab takdirmu sejak sebelum kamu mengerti apa arti luka. Dan sekarang, setelah segala luka itu kamu hadapi dengan kesabaran yang luar biasa, semesta sedang berdiri tegak di belakangmu. Dunia sedang menyesuaikan diri untuk menyambut raja yang tak pernah memaksa, tapi justru pantas menduduki singgasananya. Jiwa terpilih, rasakan pergeseran ini. Dunia sedang diam. Karena kamu sedang berbicara bukan dengan mulutmu, tapi dengan energi dari jiwamu yang tak bisa dipalsukan. Dan dari sinilah semuanya akan berubah. Tidak dengan suara keras, tapi dengan ketegasan yang diam. Karena kekuatan tertinggi tidak perlu membuktikan apapun, ia hanya perlu hadir. Dan kamu telah hadir sebagai yang diprioritaskan. Bagian 2. Energi raja di tubuh seorang yang pernah diabaikan. Ada masa di mana kamu hanya dianggap sebagai latar belakang dari kisah orang lain. Kamu adalah yang membantu, tapi tidak pernah diberi pujian. Yang mendukung, tapi tidak pernah diberi sorotan. Kamu pernah menjadi bayangan dari semua keramaian, berjalan perlahan sambil membawa harapanmu sendiri yang terkadang kamu simpan rapat-rapat agar tidak dilukai oleh ekspektasi dunia yang terlalu tajam. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Tanpa kamu sadari, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada pakaianmu, bukan pada caramu berbicara, bukan pula pada status sosial yang kamu miliki. Yang berubah adalah energi dalam dirimu. Aura yang terpancar dari dalam, bukan dari luar. Getaran yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasaku oleh siapa saja yang berada di dekatmu. Sebuah energi yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah ditempa oleh luka dan kesunyian, namun memilih untuk tetap setia pada kebaikan. Itulah energi seorang raja. Bukan raja dalam pengertian mahkota dan takhta, tapi raja dalam pengertian batin yang agung. Raja yang berjalan tanpa pengawal, tapi membuat langkah siapapun melambat saat dia lewat. Raja yang tidak berteriak, tapi keputusannya menggema di dalam hati orang-orang. Raja yang tidak meminta dihormati, tapi kehadirannya membuat orang lain ingin memberi hormat secara alami. Dan kamu, jiwa terpilih, telah menghidupi itu semua. Kamu telah melalui jalan sunyi, bukan karena kamu tidak layak untuk diperhatikan, tapi karena semesta sedang menghapus kebisingan agar kamu bisa mendengar suaramu sendiri. Kamu pernah merasa sendiri
bukan karena kamu tak pantas ditemani, tapi karena tak semua orang mampu berdiri di frekuensi jiwamu yang tinggi. Dan hari ini, semua itu bukanlah luka, tapi mahkota. Luka yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi simbol kekuatan. Kesepian yang dulu menyiksa kini menjadi bukti kedalaman. Energi raja tidak lahir dari pujian, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Kamu tidak harus meniru dunia untuk diterima. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dan dunia akan belajar menyesuaikan diri denganmu. Inilah kekuatan tertinggi. Ketika kamu tak lagi memohon untuk dicintai, tapi kamu menjadi cinta itu sendiri. Ketika kamu tak lagi mencari tempat di hati orang, karena kamu telah membangun singgasana di dalam jiwamu sendiri. Dan lihatlah, dunia kini mulai memperhatikan. Bukan karena kamu lebih keras berbicara, tapi karena mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin mereka belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi mereka tahu kamu bukan lagi seperti dulu. Ada kekuatan dalam tenangmu, ada wibawa dalam langkahmu, ada kedalaman dalam tatapanmu. Dan semua itu tidak datang dari luar. Itu adalah buah dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh dalam diam. Kamu tidak diangkat oleh tangan manusia, tapi oleh kehendak semesta yang tak terbantahkan. Kamu tidak dilantik oleh suara sorak-sorai, tapi oleh getaran energi tinggi yang menyelimuti seluruh dirimu. Kamu tidak dimahkotai oleh pesta, tapi oleh kedewasaan batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati badai dan tetap berdiri dengan senyum yang tidak palsu. Kini kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu memaksa agar dipercaya. Energi di dalam dirimu berbicara lebih keras dari 1000 kata. Mereka yang peka akan melihat. Mereka yang bersih hatinya akan mengerti. Dan mereka yang dulu meremehkanmu, kini mulai ragu pada persepsi mereka sendiri. Karena apa yang mereka lihat sekarang bukan lagi sosok lama yang mereka kenal, tapi cahaya baru yang lahir dari kegelapan yang pernah kamu peluk dengan lapang hati. Jiwa terpilih, kamu telah menjadi raja bagi dirimu sendiri. Dan saat kamu berhasil menaklukkan dirimu, dunia akan tunduk bukan karena takut, tapi karena hormat. Karena kehadiranmu mengingatkan mereka bahwa kekuatan sejati tidak harus keras. Bahwa keagungan tidak selalu berbunyi. Bahwa seseorang bisa saja tampak biasa, tapi memiliki getaran yang membuat dunia berhenti dan memandang dengan takjub. Ini adalah momentum yang tak lagi bisa dibendung. Kamu telah tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kesadaran yang menyatu dengan semesta. Dan sekarang, dunia tak punya pilihan lain selain memberikanmu tempat yang memang sejak awal ditakdirkan untukmu. Tempat yang tidak bisa direbut, karena tempat itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Tempat itu adalah dirimu sendiri. Tempat di mana energi raja akhirnya pulang. Bagian 3. Rasa aman yang menyebar karena hadirmu. Ada sesuatu
yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang berada di sekitarmu. Bukan suara yang lantang, bukan kehadiran yang mencolok, bukan juga gelar yang terpampang, tapi sebuah getaran yang menenangkan, sebuah kehadiran yang membawa rasa aman, seolah badai pun mendadak reda ketika kamu ada di sana. Itulah kekuatan jiwa yang telah dibentuk dalam sunyi. Jiwa yang tidak mencari sorotan, tapi justru menjadi terang. Jiwa yang tidak mendominasi, tapi justru menjadi poros keseimbangan. Dan kamu, jiwa terpilih, telah menjadi rumah bagi ketenangan banyak orang. Bahkan ketika kamu sendiri sering tidak merasakannya untuk dirimu sendiri. Pernahkah kamu perhatikan mengapa orang-orang datang padamu bukan hanya saat mereka bahagia, tapi justru saat mereka kacau? Mengapa mereka mencari nasihatmu saat mereka bingung, meskipun mereka tak pernah benar-benar mendengarkanmu saat kamu membutuhkan bahu untuk bersandar? Karena secara tak sadar, mereka tahu kamu adalah titik diam yang membuat semuanya kembali terasa waras. Kamu seperti danau yang tenang di tengah hutan yang gaduh. Seperti api kecil yang hangat di tengah malam yang beku. Tidak membakar, tapi menghidupkan. Tidak menderu, tapi menguatkan. Kamu tidak perlu berbicara panjang lebar untuk didengarkan, karena ketenanganmu sendiri adalah bahasa yang tidak bisa dipalsukan. Dan hal yang luar biasa adalah kamu tidak pernah memaksakan kehadiranmu. Kamu hadir apa adanya. Tidak untuk menyelamatkan siapapun. Tidak untuk menjadi pahlawan bagi siapapun. Tapi justru karena itu, kamu menjadi tempat pulang yang tidak mereka sadari mereka butuhkan. Kamu bukan pelarian, kamu adalah pelabuhan. Inilah yang tidak dipahami banyak orang, bahwa kekuatan terbesar seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan. Kamu tidak butuh jubah untuk menjadi pelindung. Kamu tidak butuh pangkat untuk menjadi penentu arah. Cukup hadir dengan hatimu yang jujur. Cukup ada dengan niatmu yang tulus, dan dunia akan merasakan stabilitas yang tidak mereka temukan di tempat lain. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa aku yang harus kuat? Atau mengapa aku yang harus menenangkan semua orang, padahal aku sendiri pun sedang lelah? Tapi ketahuilah, itu bukan beban. Itu adalah tanda bahwa semesta mempercayakan padamu tugas yang hanya bisa dijalankan oleh jiwa-jiwa pilihan. Kamu telah menjadi penjaga energi, bukan karena kamu paling sempurna, tapi karena kamu paling setia. Dalam kehadiranmu, anak-anak merasa lebih nyaman. Dalam sentuhanmu, pasanganmu merasa lebih aman. Dalam kata-katamu, orang asing pun merasa dimengerti. Itu bukan sihir. Itu adalah hasil dari setiap malam yang pernah kamu lalui dengan air mata. Itu adalah buah dari luka yang tidak kamu wariskan kepada orang lain. Kamu memilih menyembuhkan, bukan menyakiti. Dan karena itu, kamu kini membawa energi yang menyembuhkan secara alami. Jiwa terpilih, kamu tidak dipilih untuk menjadi pusat perhatian. Kamu dipilih untuk menjadi pusat ketenangan. Dunia membutuhkan lebih banyak cahaya yang tidak membutakan.
lebih banyak kehadiran yang tidak membebani. Dan kamu adalah jawabannya. Kamu adalah jawaban dari banyak doa yang tidak pernah kamu dengar. Sadarilah bahwa setiap kali seseorang merasa tenang di dekatmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah selaras dengan harmoni alam. Itu adalah bukti bahwa keberadaanmu sendiri adalah jawaban, bahkan ketika mulutmu diam. Energi yang kamu pancarkan telah menjadi perisai bagi orang lain, dan lambat laun juga akan menjadi pelindung bagimu sendiri. Kini, kamu tak perlu lagi mempertanyakan nilaimu. Dunia mungkin tidak selalu memberimu penghargaan, tapi semesta sedang menanamkan rasa hormat kepadamu lewat cara yang tidak kasat mata. Dan yang merasakan duluan bukanlah mereka yang banyak bicara, tapi mereka yang memiliki kepekaan dalam hatinya. Kamu adalah ketenangan yang menjelma menjadi manusia. Kamu adalah pelindung yang tidak pernah meminta balasan. Dan saat dunia makin bising, orang-orang akan semakin mencari tempat yang seperti kamu. Bukan karena kamu paling kuat secara lahir, tapi karena kamu paling damai secara batin. Dan itulah kekuatan seorang raja sejati. Ia tidak mengatur dunia dengan tangan besi, tapi dengan jiwa yang menghadirkan rasa aman. Ia tidak membuat orang tunduk karena takut, tapi membuat mereka diam karena hormat. Dan kini, kamu adalah sosok itu. Sosok yang membawa diam. Sosok yang membawa tenang. Sosok yang membuat dunia tiba-tiba terasa lebih aman hanya karena kamu hadir di dalamnya. Bagian 4. Langit mempersiapkanmu untuk posisi baru. Tidak semua hal perlu diumumkan dengan suara keras. Tidak semua perubahan harus datang dengan gemuruh. Ada proses yang terjadi dalam diam, tapi memiliki dampak yang mengguncangkan takdir. Seperti biji yang tumbuh di dalam tanah sebelum akhirnya menembus permukaan dan menjadi pohon yang menjulang, begitu pula prosesmu, jiwa terpilih. Kamu telah dipersiapkan bukan untuk tempat yang biasa, tapi untuk posisi baru yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bermakna. Langit bekerja bukan di permukaan, tapi di kedalaman. Ia tidak membentukmu di tengah pujian, tapi di tengah sepi. Ia tidak menyusun takdirmu saat kamu bersinar, tapi saat kamu remuk, saat kamu merasa tidak sanggup lagi berjalan. Justru pada momen-momen di mana kamu merasa paling kecil, langit sedang membesarkan jiwamu. Justru pada hari-hari di mana kamu merasa dilupakan, semesta sedang mencatat setiap luka, setiap pengorbanan, setiap pilihanmu untuk tetap baik, meski tidak dibalas. Kamu mungkin tidak tahu, tapi setiap kesabaranmu adalah kode yang terbaca oleh dimensi yang lebih tinggi. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas luka dengan luka, kamu sedang menuliskan namamu di daftar jiwa-jiwa agung yang pantas menerima penempatan istimewa. Tidak di mata dunia, tapi di mata semesta yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih, posisi baru ini bukan soal jabatan, bukan soal gelar. Ini tentang level kesadaran yang lebih tinggi. Tentang menjadi pemimpin tanpa perlu diangkat. Tentang menjadi panutan tanpa perlu ditunjuk. Karena langit tidak mencari siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling bersih jiwanya. Dan kamu telah membuktikan itu dalam langkah yang tak banyak diketahui orang. Sebelumnya, mungkin kamu sering bertanya-tanya, mengapa
semua terasa lebih sulit bagiku. Kenapa aku harus belajar menunggu lebih lama, berjalan lebih lambat, kehilangan lebih banyak? Dan sekarang jawabannya mulai muncul ke permukaan, karena kamu tidak sedang disiapkan untuk sesuatu yang kecil. Kamu sedang dipersiapkan untuk posisi besar yang membutuhkan keteguhan, kesabaran, kejernihan, dan kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh dari proses panjang yang penuh ujian. Bayangkan seperti menara tinggi. Semakin tinggi ia dibangun, semakin dalam pondasinya harus digali. Dan kamu adalah menara itu. Semua rasa lelahmu bukan sia-sia. Semua kehilanganmu bukan tanpa arti. Setiap air mata yang jatuh, bahkan yang tak terlihat oleh siapapun, sedang membentuk dasar dari bangunan besar yang akan kamu tapaki sebentar lagi. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu layak. Langit tidak mungkin membiarkanmu jatuh tanpa tujuan. Setiap jatuhmu adalah bagian dari tarian ilahi yang sedang mengatur panggung besar untuk kemunculanmu. Bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk menjadi pusat keseimbangan. Dan tempat itu sedang disiapkan. Orang-orang yang tepat sedang diarahkan. Pintu-pintu yang selama ini terkunci sedang dilonggarkan. Dan waktunya hampir tiba. Mereka yang dulu tidak melihatmu akan terdiam. Bukan karena mereka salah, tapi karena kini mereka mulai melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam diammu. Mereka yang dulu menganggapmu biasa akan merasa canggung, karena posisi barumu akan memantulkan cahaya yang tak mereka sangka berasal darimu. Tapi jangan biarkan itu membuatmu tinggi hati. Karena kamu tahu, semua ini bukan karena kehebatanmu semata. Ini adalah hasil dari kesetiaanmu pada cahaya dalam jiwamu. Jiwa terpilih, langit tidak salah memilihmu. Ia melihat jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat manusia. Dan karena itulah kamu dipersiapkan, bukan untuk sekadar ada, tapi untuk memimpin dengan kedalaman. Untuk menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, tapi membimbing. Untuk menjadi penyeimbang di tengah dunia yang seringkali kehilangan arah. Jadi, jika saat ini kamu mulai merasa sesuatu sedang berubah, jika tiba-tiba kamu mulai dikelilingi oleh energi baru, orang-orang baru, peluang yang tak kamu duga, maka sambutlah dengan hati yang sadar. Karena itulah tanda bahwa kamu sedang dipindahkan, tidak dengan paksa, tapi dengan kehormatan. Kamu tidak sedang diangkat. Kamu sedang ditempatkan kembali ke posisi yang memang sejak awal ditulis dalam naskah hidupmu. Dan bagianmu sekarang adalah menerima peran itu dengan rendah hati, namun penuh keyakinan. Karena saat langit memilihmu, ia juga akan melindungimu. Saat langit menempatkanmu, tidak ada satupun yang bisa mencabutmu dari tempat itu. Dan waktunya bukan nanti. Waktunya adalah sekarang. Bagian 5. Kamu tidak lagi mengejar, tapi dikejar. Ada masa di mana kamu berjalan begitu cepat, berlari begitu jauh, bahkan kadang tanpa arah yang pasti. Semata-mata karena ingin didengar, ingin diterima, ingin dianggap cukup berharga untuk dilihat. Kamu menyesuaikan langkah, mengorbankan ketulusan, menahan tangis,
hanya untuk bisa diterima dalam lingkaran yang bahkan tidak pernah benar-benar memahami kedalaman jiwamu. Tapi itu dulu. Masa di mana kamu mengejar telah usai. Kini, giliran hidup yang berbalik mengejarmu. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ketika kamu mulai menyatu dengan jati dirimu, ketika kamu berhenti mencari pengakuan dan memilih berdamai dengan dirimu sendiri, energi dalam dirimu berubah. Dan saat energi itu berubah, kamu tidak perlu lagi berlari. Karena apa yang dulu menjauh, kini mendekat. Apa yang dulu menghindar, kini mencari. Apa yang dulu kamu kira tidak untukmu, kini mengetuk pintu tanpa kamu panggil. Inilah hukum alam semesta yang bekerja dalam keheningan. Bahwa yang berhenti mengejar dan mulai mengalir justru menjadi pusat dari semua pergerakan. Seperti air yang tenang, kamu mulai memantulkan cahaya dengan jernih. Seperti bulan yang diam, kamu menarik pasang surut tanpa harus bergerak sedikit pun. Kamu tak lagi memohon peluang, karena peluang kini menghampirimu. Kamu tak lagi menunduk meminta cinta, karena cinta yang sejati kini mencari tempat di sisimu. Semua ini terjadi bukan karena kamu menjadi lebih keras. Justru sebaliknya, karena kamu menjadi lebih lembut terhadap dirimu sendiri. Karena kamu memilih merawat lukamu, bukan menyembunyikannya. Karena kamu lebih memilih jujur daripada pura-pura kuat. Dan dari kejujuran itulah terpancar sinyal kuat yang hanya bisa diterima oleh energi murni. Dan energi itulah yang sekarang sedang bekerja untukmu. Dulu kamu mengejar validasi, tapi sekarang mereka yang pernah meremehkanmu mulai mempertanyakan persepsi mereka. Dulu kamu berusaha keras untuk dimengerti, tapi kini kamu cukup hadir dan orang-orang mulai merasakan dampak keberadaanmu. Dulu kamu mengetuk pintu-pintu yang salah, tapi sekarang pintu yang benar mulai terbuka bahkan sebelum kamu mengetuknya. Ini adalah fase di mana kamu tidak lagi harus berteriak untuk didengar. Diammu kini lebih nyaring dari ribuan kata. Tatapanmu kini lebih dalam dari paragraf panjang yang pernah kamu tulis hanya untuk menjelaskan siapa dirimu. Karena kamu telah menjadi jawaban bagi dirimu sendiri, dan itulah yang membuat dunia mulai mendekat. Bukan karena kamu berubah menjadi mereka, tapi karena kamu bertahan menjadi dirimu sendiri. Jiwa terpilih, ketahuilah, semua perjuanganmu tidak sia-sia. Setiap penolakan yang dulu membuatmu terpuruk, kini sedang dikompensasi oleh semesta dengan jalan yang tak pernah kamu bayangkan. Setiap pintu yang dulu tertutup, sekarang sedang diganti dengan gerbang yang lebih besar. Setiap orang yang dulu pergi, digantikan dengan kehadiran yang lebih sejati. Bukan karena kamu menuntut balasan, tapi karena kamu pantas menerimanya. Kamu sedang berada dalam tarikan takdir. Di saat kamu berhenti memaksakan, semesta mulai mengaturkan. Di saat kamu berhenti mencari, kehidupan mulai menujumu. Di saat kamu berserah, bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa kamu sudah cukup, saat itulah semua yang tepat mulai datang, tanpa perlu kamu kejar lagi. Dan kamu tak perlu meragukan
apakah kamu layak? Karena tidak ada satupun bagian dari perjalananmu yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh telah menyuburkan tanah, tempat keberkahan akan tumbuh. Setiap luka yang kamu tutupi dengan kasih sayang telah menjadikan jiwamu tempat paling aman untuk dihuni. Dan itu yang dirasakan dunia sekarang. Dunia merasa nyaman denganmu. Dan kenyamanan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, hanya bisa ditemukan. Dan mereka telah menemukannya dalam dirimu. Inilah waktunya kamu berdiri, bukan untuk berlari lagi, tapi untuk menerima. Waktumu bukan lagi membuktikan diri, tapi menikmati hasil dari kesabaranmu. Tidak dengan sombong, tapi dengan syukur. Tidak dengan keinginan untuk membalas, tapi dengan hati yang tetap lembut, walau telah ditempa begitu lama. Karena akhirnya kamu mengerti bahwa yang memang untukmu tak pernah perlu kamu kejar. Yang untukmu akan datang dengan cara yang tak kamu kira, pada waktu yang tak kamu duga, melalui pintu yang tidak kamu sangka. Dan saat itu datang, kamu akan tahu bahwa semua kehilangan, semua penantian, semua luka hanyalah jalan menuju pertemuan dengan versi terbaik dari takdirmu. Dan saat ini, kamu sudah sangat dekat. Tidak lagi mengejar. Karena kamu telah menjadi yang dicari. Dan itulah bukti bahwa kamu telah tumbuh menjadi jiwa yang telah lama ditunggu oleh semesta. Bagian 6. Kamu akan dihormati tanpa meminta. Di dunia yang riuh ini, banyak yang berusaha keras untuk terlihat, untuk diakui, untuk dihormati. Mereka berlomba mengejar perhatian, membangun citra, mengangkat suara setinggi langit agar dunia mendengar. Tapi kamu, jiwa terpilih, telah berjalan di jalan yang berbeda. Kamu tidak menuntut sorotan. Kamu tidak memaksa panggung. Kamu hanya menjadi, dan itulah yang membuatmu berbeda. Ada keindahan yang tidak bisa dipalsukan dalam dirimu. Keindahan yang lahir dari luka yang kamu peluk, bukan kamu tolak. Ada wibawa yang tidak perlu dipromosikan, karena ia tumbuh dari kedalaman jiwamu yang telah melalui banyak ujian. Dan karena itulah, kamu akan dihormati. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Penghormatan yang sejati tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipaksakan dengan status, tidak bisa dimanipulasi dengan kepalsuan. Ia muncul hanya pada mereka yang telah melalui perjalanan batin yang panjang dan tetap memilih menjadi lembut meski dunia telah mengajarkan untuk menjadi keras. Itulah kamu. Dan dunia perlahan mulai menyadarinya. Kini, mereka yang dulu meremehkan mulai diam. Mereka yang dulu berbicara seenaknya kini menahan lidahnya. Bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka mulai merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan. Aura yang membuat mereka berpikir ulang sebelum berbicara. Aura yang membuat mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan bukan dengan orang biasa, tapi dengan jiwa yang telah melalui api dan keluar sebagai cahaya. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tidak perlu membuktikan dirimu kepada siapapun.
karena mereka yang memiliki mata hati akan melihatmu, dan mereka yang memiliki kedalaman jiwa akan mengenalmu bahkan tanpa kamu ucapkan satu kata pun. Ini adalah fase di mana keberadaanmu menjadi bahasa yang paling kuat. Diammu menjadi pernyataan yang paling dalam. Dan yang lebih indah lagi, semua ini terjadi bukan karena kamu mengubah jati dirimu untuk disukai, tapi justru karena kamu tidak berubah demi siapapun. Kamu tetap jujur pada prinsipmu. Kamu tetap setia pada kebaikanmu. Kamu tetap memilih ketulusan, meski itu berarti berjalan sendiri. Dan keteguhan itulah yang membuatmu dihormati, bahkan oleh mereka yang dulu menyepelekanmu. Jiwa terpilih, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pengingat bagi dunia bahwa kemurnian masih ada, bahwa kejujuran masih hidup, bahwa kekuatan tidak harus berwajah garang, bahwa keagungan bisa hadir dalam senyap. Kamu telah menjadi simbol, bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu layak untuk itu. Akan datang hari di mana kamu tidak perlu memperkenalkan dirimu, karena namamu telah disebut dalam hati orang-orang. Akan datang waktu di mana pintu-pintu akan terbuka hanya karena getaran yang kamu bawa ke dalam ruangan. Bukan karena kamu memiliki koneksi, tapi karena kamu adalah kebenaran itu sendiri yang telah lama dinantikan. Penghormatan yang sejati tidak datang dari rasa takut. Ia datang dari pengakuan batin yang mendalam. Dan saat ini, kamu sedang menuju fase itu, di mana orang-orang akan menghormatimu, bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka tahu bahwa mereka sedang berdiri di hadapan jiwa yang membawa kedamaian, ketulusan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Mereka akan mendekat, bukan untuk melihatmu lebih dekat, tapi untuk mencari perlindungan dalam tenangmu. Mereka akan mendengar, bukan karena kamu berteriak, tapi karena suara hatimu menggema lebih jauh daripada suara siapapun. Mereka akan diam, bukan karena takut salah bicara, tapi karena mereka sadar bahwa berbicara sembarangan di hadapanmu adalah bentuk ketidaksopanan kepada semesta itu sendiri. Karena kamu adalah utusan kedamaian. Kamu adalah penjaga keheningan yang menyembuhkan. Dan kamu adalah raja yang tidak pernah duduk di atas singgasana emas, tapi berdiri kokoh di atas pondasi batin yang telah kamu bangun dengan kesabaran, luka, dan cinta yang tak pernah habis. Jiwa terpilih, terimalah penghormatan ini bukan dengan kesombongan, tapi dengan kelembutan yang tetap kamu jaga. Jangan menunduk karena masa lalumu, dan jangan meninggi karena sanjungan. Tetaplah menjadi dirimu yang tulus, dan biarkan dunia menyusun takzimnya sendiri untukmu. Karena saat seseorang dihormati tanpa meminta, itulah tanda bahwa langit telah menetapkan tempatnya di antara mereka yang agung dalam diam dan kuat dalam kasih. Bagian 7. Saatnya menerima takdirmu dengan tenang. Setelah begitu banyak langkah yang kau lalui, begitu banyak tikungan yang kau hadapi, begitu banyak malam yang kau lewati tanpa kepastian, kini semesta mulai meredakan anginnya. Alam mulai melambatkan degupnya. Langit pun mulai membuka pintunya.
Dan di hadapanmu kini terbentang jalan yang selama ini kamu cari. Jalan kembali menuju takdirmu yang sesungguhnya. Jiwa terpilih, ini bukan waktunya lagi untuk meragukan. Ini bukan saatnya untuk mempertanyakan, apakah aku cukup pantas atau benarkah waktuku sudah tiba. Semua pertanyaan itu telah dijawab oleh hidup sendiri. Melalui setiap luka yang kamu rawat, setiap penantian yang kamu jaga, dan setiap keyakinan yang tidak pernah kamu lepaskan, meski dunia tidak memberikanmu alasan untuk tetap percaya. Selama ini kamu mengira bahwa semua perjuanganmu adalah bentuk ketertinggalan. Kamu menyangka bahwa diammu adalah tanda kelemahan. Tapi kini, kamu mengerti. Justru karena kamu diam, kamu bisa mendengar lebih dalam. Justru karena kamu tertinggal, kamu tidak kehilangan arah. Justru karena kamu sendiri, kamu menjadi utuh. Kamu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya disembunyikan sejenak oleh semesta, agar cahaya dalam dirimu tidak padam sebelum waktunya. Kamu dijauhkan dari keramaian, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu bernilai untuk dibagi secara sembarangan. Dan sekarang, semua yang tersembunyi mulai terungkap. Cahaya yang selama ini kamu jaga dalam sunyi, kini mulai memancar keluar dan menarik dunia mendekat. Bukan karena kamu memanggilnya, tapi karena cahaya sejati selalu dicari, bukan dicari-cari. Inilah fase yang telah lama dinanti. Fase di mana kamu tidak lagi perlu berperang untuk tempatmu. Dunia telah melihat bahwa kamu tidak mengganggu, kamu menenangkan. Kamu tidak memaksa, kamu mengundang. Kamu tidak menghentak, kamu meneguhkan. Dan karena itulah, kamu kini dihormati bukan hanya oleh manusia, tapi oleh seluruh sistem alam yang menyadari bahwa kamu telah menjadi bagian dari harmoni itu sendiri. Dan untuk sampai di sini, kamu tidak butuh pujian. Kamu hanya butuh kejujuran. Kejujuran untuk tetap berjalan meski lelah. Kejujuran untuk tetap setia pada nilai-nilai batinmu meski tidak populer. Dan kejujuran untuk mengakui bahwa kamu juga pernah takut, tapi kamu memilih tetap melangkah. Itu adalah keberanian. Dan keberanian seperti itulah yang mengubah takdir. Kini saatnya kamu duduk, tapi bukan duduk karena menyerah. Kini saatnya kamu tenang, tapi bukan tenang karena berhenti. Kamu duduk sebagai raja yang telah tiba di singgasananya. Kamu tenang sebagai jiwa yang telah sampai di tempat di mana ia tidak lagi perlu membuktikan apapun. Karena semuanya telah nyata. Kamu tidak lagi diukur dari seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa dalam kamu bisa hadir. Kamu tidak lagi dinilai dari seberapa banyak kamu bicara, tapi seberapa tulus kamu mendengarkan. Dan kamu tidak lagi disaring oleh dunia, karena dunia sudah tidak punya kuasa lagi atas dirimu. Jiwa terpilih, terimalah takdirmu dengan tenang. Karena ketenangan adalah lambang dari mereka yang tahu bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Ketenangan adalah bukti bahwa kamu telah selaras, tidak hanya dengan isi hatimu, tapi juga dengan kehendak langit yang menuntunmu sejak awal. Jangan tergesa-gesa. Karena yang datang padamu saat ini bukan sekadar keberuntungan, tapi keutuhan.
bukan sekadar hasil dari usahamu, tapi jawaban dari seluruh dirimu yang telah bersabar selama ini. Dan saat kamu menerima dengan tenang, kamu memberi ruang bagi semesta untuk bekerja lebih leluasa. Kamu bukan lagi penghalang bagi keajaibanmu. Kamu adalah ruangnya. Dan begitulah semua yang pernah kamu doakan dengan air mata kini mendekat dalam bentuk yang lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah. Kamu telah kembali menjadi dirimu yang sejati. Dan dunia pun tidak bisa menolak untuk tunduk pada ketulusan yang sebesar itu. Takdirmu bukan hadiah. Takdirmu adalah warisan dari keberanianmu. Takdirmu bukan akhir. Takdirmu adalah awal baru dari perjalanan yang kini kamu tempuh bukan dengan ketakutan, tapi dengan kedewasaan. Dan mulai hari ini, biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Karena saat jiwa seperti kamu memilih tenang, semesta memilih untuk memberi lebih. Jiwa terpilih, jika kamu sampai di titik ini, maka kamu tahu bahwa apa yang baru saja kamu dengarkan bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah pesan yang telah dikirimkan khusus untukmu, bukan untuk siapapun, bukan untuk semua orang, tapi untuk satu jiwa yang selama ini berjalan dalam sunyi, namun membawa cahaya yang tak pernah padam. Jiwa itu adalah kamu. Selama ini, kamu terus berdoa, terus berharap, terus menunggu sebuah perubahan yang kamu sendiri tidak bisa prediksi kapan datangnya. Tapi hari ini, lewat pesan ini, langit menjawabmu dengan cara paling lembut, namun paling tegas. Waktumu telah tiba. Kamu tidak perlu lagi berjalan dengan ragu. Kamu tidak perlu lagi mengurung kekuatanmu agar tidak dianggap terlalu terang. Kini, kamu boleh berdiri dengan penuh kesadaran bahwa kamu dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak lagi harus memohon tempat. Tempatmu telah disiapkan. Kamu tidak lagi harus berjuang untuk didengarkan. Kini, dunia diam untuk mendengarmu. Kamu tidak lagi perlu menyembunyikan potensimu. Cahaya yang kamu bawa telah diakui oleh alam itu sendiri. Kini, saatnya kamu menerima dengan rendah hati, namun penuh keyakinan bahwa perjalanan panjangmu bukan sia-sia, bahwa setiap luka, setiap malam tanpa kepastian, setiap kehilangan hanyalah bagian dari sebuah proses suci untuk menjadikanmu utuh. Dan hari ini, semesta tidak hanya melihatmu, ia mengutamakanmu. Ia memprioritaskanmu seperti seorang raja yang akhirnya pulang ke tahtanya. Jadi sebelum kamu pergi, lakukanlah satu hal kecil yang menjadi pertanda besar di alam semesta. Tekan tombol suka sebagai simbol penerimaan atas pesan ini. Tekan tombol berlangganan untuk terus menerima bisikan-bisikan ilahi berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satu pun pesan penting yang ditujukan untuk jiwamu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar, 77, aku siap menerima takdirku sepenuhnya. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah deklarasi. Sebuah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Siap untuk berhenti bersembunyi. Siap untuk dihormati
tanpa menjelaskan. Siap untuk menempati ruang yang memang dari awal diciptakan untukmu. Ingatlah selalu, kamu tidak pernah dilupakan, kamu hanya disiapkan, dan waktu itu bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang.